Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi yang berjudul insentif berdasarkan kerja. Yang pertama, kita mulai dari pengertian tentang apa itu insentif. Insentif adalah dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan kerja dan motivasi seorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan. Kebutuhan karyawan sebagai individu dapat berupa materi dan non-material. Masalah kebutuhan ini dapat menjadi pendorong manusia untuk bekerja atau dapat menyebabkan karyawan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan dengan mengharapkan dan memperoleh imbalan balas jasa dari perusahaan tempat ia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu balas jasa yang biasanya diberikan adalah insentif. Insentif merupakan salah satu jenis dari penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja seseorang, semakin tinggi pula insentif yang diberikan. Insentif memiliki beberapa jenis. Yang pertama, piece of work atau teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja pegawai berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi. Yang kedua adalah bonus. Insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui. Yang ketiga adalah komisi, yaitu bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan. Yang keempat, insentif bagi eksekutif atau insentif yang diberikan kepada pegawai, khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu perusahaan. Misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor, atau biaya pendidikan anak. Yang kelima adalah kurva kematangan, yaitu insentif yang diberikan kepada tenaga kerja yang karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapai pangkat dan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Misalnya dalam bentuk penelitian ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar dan sebagainya. Jadi berdasarkan pengertian di atas, insentif dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu material seperti bonus, komisi, laba, jaminan hari tua, kompensasi yang ditangguhkan, dan non-material seperti jaminan sosial, piagam penghargaan, promosi, serta pujian baik tertulis maupun lisan. Faktor yang mempengaruhi insentif. A. Sasaran ditetapkan dengan jelas dan dikomunikasikan dengan baik. B. Kemungkinan realitas untuk berhasil. C. Sistem umpan balik yang mencegah kejutan yang tidak menyenangkan. D. Persetujuan mengenai cara menghitung insentif dan menentukan kapan insentif tersebut akan dibayarkan. E. Adanya peningkatan kemajuan. F. Adanya tanggung jawab karyawan. Tujuan bagi perusahaan. A. Mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. B. Mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditujukan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. C. Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit, persatuan waktu, dan penjualan yang meningkat. Bagi pegawai. A. Meningkatkan standar kehidupannya dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. B. Meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kinerja. Kinerja itu apa sih? Kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan dan tetap pada peraturan yang ada. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh karyawan untuk pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing karyawan. Dan untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan akan ada penilaian. Nah, penilaian ini memiliki tujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kinerja pegawai sendiri dapat diukur dengan melihat kuantitas, kualitas, jangka waktu, kehadiran, dan sifat kooperatif perusahaan. Menurut Melayu, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja dengan efektif,
dan terintegrasi dengan segala daya dan upayanya untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, insentif ini merupakan sebuah bentuk motivasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan ini, kualitas dan kuantitas perusahaan akan meningkat. Motivasi ini juga dapat dilakukan sebagai bentuk strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberian imbalan atau pujian, paksaan atau hukuman, dan menciptakan kompetisi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi saya kemarin sudah melihat hasil penjualan para pegawai di kantor cabang ini dan kantor pusat takjub melihat kamu melampaui target penjualan yang telah ditetapkan, bahkan melampauinya. Saya sendiri pun sangat terkejut, sangat hebat untuk kamu. Terima kasih, Pak. Hasil penjualan yang kamu capai memang menakjubkan. Karena ini, kantor pusat ingin mengapresiasi pencapaian kamu dengan memberikan kamu bonus serta sebuah paket liburan ke Bali bersama keluargamu. Wah, terima kasih banyak, Pak. Saya tidak menyangka akan diberikan bonus sebanyak ini. Sebenarnya saya hanya melakukan yang terbaik saja, Pak. Sama-sama. Dengan ini, saya berharap kamu dapat meningkatkan performa kerja kamu serta menjadi karyawan teladan dan kebanggaan di cabang ini. Terima kasih banyak atas kerja keras kamu, dan dengan ini kamu boleh meninggalkan room gym ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya janji saya akan melakukan yang terbaik lagi dan saya tidak akan mengecewakan Bapak. Saya yakin tidak akan. Semangat terus ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Iya, sama-sama. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.